Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam acara Reset Renungan Sebelum Tidur. Seorang pedagang kayu membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan untuk menebang kayu. Seorang pemotong kayu yang memiliki tubuh kekar melamar pekerjaan di tempat itu. Gaji dan kondisi kerja yang diterimanya sangat bagus. Karena itu sang pemotong kayu memutuskan untuk bekerja sebaik mungkin. Sang majikan memberinya sebuah kapak dan menunjukkan area kerjanya. Hari pertama sang pemotong kayu berhasil merobohkan 18 batang pohon. Sang majikan sangat terkesan dengan semangat kerjanya. Dan dia pun berkomentar, "Selamat, kerjakanlah seperti itu." Mendapatkan pujian itu, si pemotong kayu makin termotivasi dan lebih giat lagi bekerja. Esok harinya, ia bekerja dengan keras, tapi hanya berhasil merobohkan 15 batang pohon. Hari ketiga, ia bekerja lebih keras lagi, tetapi hanya berhasil merobohkan 10 batang pohon. Dan hari-hari berikutnya pohon yang berhasil dirobohkannya makin sedikit. Pemuda itu penasaran dengan hasil kerjanya yang makin menurun. Dia berpikir, mungkin aku telah kehilangan kekuatanku. Hampir sebulan pemotong kayu itu bekerja. Dan dia menerima amplop dari majikannya. Ia tersenyum riang menerima gajinya yang pertama itu. Sukacitanya berubah seketika karena sang majikan memberikan amplop sambil berkata, "Terima kasih, Anda sudah bekerja di tempat ini. Terimalah gajimu yang pertama ini, dan mulai besok Anda tidak usah masuk kerja. Kami melihat hasil kerjamu semakin menurun, dan jika dibiarkan terus, kami akan makin merugi. Kami memutuskan memecat Anda." Pemotong kayu itu tidak bisa menerima keputusan sang majikan. Ia protes dan berkata, "Bukankah saya bekerja dengan keras di tempat ini? Sebelum karyawan lain datang,
Saya sudah datang lebih dulu. Bahkan saya pulang paling akhir dan saya tidak menuntut uang lembur. Mengapa saya dikeluarkan?" Sang majikan bertanya, "Kapan saat terakhir Anda mengasah kapak?" "Mengasah? Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. Saya sangat sibuk menebang pohon-pohon itu." Pemotong kayu berdalih membenarkan dirinya. "Karena Anda lupa mengasah mata kapak, maka kapak itu menjadi tumpul. Dan Anda tidak mampu meningkatkan hasil yang baik. Semakin hari pohon-pohon yang Anda tebang, semakin sedikit hasilnya." Sang majikan meninggalkan pemotong kayu dengan kecewa. Saudaraku, bukankah kehidupan kita seperti kisah di atas? Seringkali kita sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mengasah mata kapak kita. Setiap orang lebih sibuk dari sebelumnya, tetapi lebih tidak berbahagia dari sebelumnya. Mengapa? Karena kita lupa bagaimana caranya untuk mempertajam kehidupan kita. Tidaklah salah dengan aktivitas dan kerja keras, tetapi tidaklah seharusnya kita sedemikian sibuknya sehingga mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dalam hidup ini, seperti berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kerajaan Allah berbicara tentang perkara-perkara rohani. Kerajaan Allah berbicara tentang tempat atau tahta di mana Tuhan Allah hadir di dalamnya. Hal ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Sedangkan kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jika perkara-perkara rohani ini kita cari lebih dahulu, maka semua kebutuhan kita akan dicukupkan, bahkan ditambahkan oleh Tuhan. Saudaraku, kehidupan rohani kita pun harus terus diasah semakin tajam. Jika kehidupan rohani kita tumpul, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengatasi persoalan hidup. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 mengatakan demikian. "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Untuk mempertajam kehidupan rohani kita perlu belajar dari Maria, yang dengan penuh kesungguhan hati duduk dekat kaki Yesus dan mendengar firman-Nya. Berbeda dengan Marta yang sibuk menjamu Yesus.
Apakah yang dilakukan Marta salah? Tentu tidak. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, yakni saat-saat indah dia bersekutu dengan gurunya dan mendengar firman-Nya. Hal inilah yang seharusnya kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saudara boleh sibuk bekerja, saudara boleh sibuk mengurus rumah tangga, saudara boleh sibuk di dalam aktivitas pelayanan gerejawi. Tetapi harus diingat, kalau engkau terjebak dengan kesibukan-kesibukan setiap hari dan mengabaikan waktu mengasah mata kapak rohani, mengasah kehidupan rohani kita untuk semakin tajam, hati-hati. Engkau bisa tumpul dan akibatnya engkau tidak mampu mengatasi kehidupan di dalam dunia ini. Karena itu, mari belajar untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, mengasah mata kapak rohani kita semakin tajam, dan hidup yang ada semakin dipakai oleh Tuhan. Hidup yang ada semakin mengalami Tuhan. Perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan, hikmat Tuhan diberikan, sehingga ketika menghadapi persoalan apapun di dunia ini, kita memiliki hikmat surgawi dan sanggup mengatasi setiap persoalan yang ada. Karena itu saudaraku, mari kita makin giat di dalam Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita pun makin dipertajam dan menghasilkan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami diingatkan melalui renungan malam hari ini untuk memprioritaskan waktu kami dengan Tuhan. Seringkali kami terjebak dengan rutinitas dan disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, sehingga kami melupakan saat teduh untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau mengasah mata kapak iman kami agar lebih tajam lagi, dan jadikan kami sebagai alat-Mu. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita.